Saya sebagai seorang perempuan yang bukan hanya ibu rumah tangga, memiliki suami yang bekerja juga, serta anak-anak yang sudah beranjak dewasa, saya juga punya kegiatan lain seperti membangun organisasi, kemudian membangun bisnis, serta tentunya berjejaring. Kalau ditanya evaluasi apa aja sih yang penting di tahun 2023? Oke, kita flashback ya. Waktu itu kan kita sudah mengalami masa pandemi ya, yang berat banget menurut saya. 2023 itu menurut saya momentum tepat untuk kita merefleksikan diri kita, seperti melakukan perbaikan diri ya. Terus akhirnya kita bisa menemukan apa sih yang harus kita lakukan berdasarkan kejadian-kejadian di masa pandemi. Di masa pandemi itu pembelajaran buat kita semua. Nah, 2023 menurut saya waktu yang tepat untuk kita melakukan sesuatu yang lebih spesifik ya. Apa sih sebenarnya, seperti tadi kalau kita bikin resolusi itu kita punya konsep-konsep ya. Konsep itu sebagai patokan kita, yaitu seperti ikigai dan konsep SMART ya. Ikigai, apa sih tujuan hidup kita? Nah, di 2023 saya kembali membangun sesuatu yang sempat berhenti ya pada saat saya masih aktif ya dalam berorganisasi, berkarir. Kemudian sebenarnya di 2019 akhir atau di 2020 itu saya tuh baru memulai bisnis, bangun sebuah brand di industri fashion, dan ternyata disitulah masa pandemi. Nah, justru kalau di saat kesulitan atau susah atau kondisi tidak baik kita kuat, itu bisa membuktikan bahwa kita mampu bertahan. Seperti yang sudah disebutkan bahwa ketika kita membuat resolusi, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai pedoman ya. Tadi ada ikigai ya, konsep yang berasal dari Jepang itu. Mereka percaya bahwa kita harus bisa menumbuhkan ikigai dalam hidup kita. Jadi kita tahu makna hidup kita itu apa. Kalau menurut saya secara pribadi yang saya pelajari tentang diri saya di tahun 2023 ya kembali masih related dengan pertanyaan pertama. Jadi saya menyadari ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita harus siap sedia atau waspada. Kondisi apapun kita harus siap, itu sih. Jadi saya bisa mempelajari diri saya sendiri, saya harus siap menghadapi keadaan apapun. Saya termasuk orang yang selalu membuat resolusi setiap tahun. Nah, tapi saya selalu berusaha mengendalikan atau mengukur diri saya. Kan kalau kita bikin resolusi itu kan pasti ada kayak semacam daftar ya, apa sih yang mau kita lakukan di tahun berikutnya, seperti itu. Tapi saya menyadari bahwa kadang kondisi internal atau eksternal itu mempengaruhi yang tadinya sudah kita rencanakan. Ya contohnya dalam sisi saya secara pribadi ada yang harus saya pending karena saya sedang menggeluti sesuatu yang baru yang menyenangkan hati saya, dan sepertinya itu akan menjadi sesuatu yang kedepannya atau menjadi mainan saya di masa istilahnya hari tua saya nanti. Contohnya seperti itu. Jadi kadang-kadang yang membuat resolusi itu belum tercapai atau tidak tercapai bisa faktor eksternal atau faktor internal. Kalau faktor eksternal biasanya keadaan kondisi ekonomi ya. Contohnya seperti itu. Kalau pertanyaannya itu jelas 2023 yang belum tercapai keinginan saya akan saya lanjutkan. Tapi di 2024 ini menjadi prioritas saya adalah sehat. Karena yaitu tadi, kalau kita tidak sehat, tentu kita tidak bisa produktif. Jadi yang menjadi prioritas saya saat ini adalah sehat. Kemudian sehat itu secara sehat jasmani dan rohani ya. Yang lainnya ya tentu saja bisnis saya atau apapun yang sudah saya bangun 10 tahun yang lalu terus akan saya kembangkan. Karena buat saya ya sesuatu yang sudah saya mulai harus saya selesaikan dengan baik. Itu sih kalau dibilang sejauh mana baiknya ya yang bisa mengukur adalah diri saya sendiri.
Ini kan masih minggu pertama awal tahun 2024 ya. Tentu saja masih istilahnya kita masih punya angan-angan ya yang dulu belum selesai harus kita selesaikan tahun ini. Tapi memang itu tadi mau saya lakukan di tahun 2024 itu adalah nomor satu, bagaimana saya bisa konsisten berolahraga. Kedua, kalau gaya hidup sih menurut saya sejak pandemi terjadi saya sudah mulai merubah gaya hidup saya. Nah, saya tinggal lanjutkan atau membuat menjadi lebih baik. Nah, terus berikutnya adalah seperti yang pertanyaan sebelumnya, tentu saya akan membuat perencanaan agar bisnis saya mulai terukur ya, istilahnya yang tadinya belum tercapai mudah-mudahan di 2024 ini tercapai. Segala rencana-rencana yang sudah saya komunikasikan dengan pasangan saya usahakan kami bersama-sama saling support ya. Kebetulan memang saya yang bisnis, suami masih bekerja di salah satu perusahaan. Jadi buat saya dukungan atau keluarga itu adalah support system saya, terutama pasangan hidup saya.